Kata orang, kalau mau sukses itu butuh mentor. Kalau nggak ada mentor, bakal susah sukses. Masa sih? Masa sih? Kita simak, kita kupas habis di video ini. Karena muda itu cuma sekali. Karena kita nggak tambah muda. Balik lagi bareng gue Ogut di Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda. Hari ini gue kedatangan tamu yang super spesial, yaitu Vivit Anindita Savitri. Nah, Anindita Savitri ini atau dipanggil Vivit adalah mentor gue. Nah, hari ini Fit, karena gue bawa mentor ke sini, kita akan ngebahas nih. Banyak orang yang bilang, gue nggak sukses-sukses karena gue nggak punya mentor. Masa? Terus Excuse itu. betul. Terus dia ngomong kayak, oh gue harus punya mentor nih buat bisa berbisnis, buat bisa mulai bisnis gitu. Terus kalau misalnya ditanya, bang, saya nggak punya mentor bang, akhirnya jadi alasan. Ya kan? Nah, hari ini gue bawa mentor gue dan kita mau jelasin sih ya, Vivit ini menmentori gue apa gitu kan. Boleh. Dan sebenarnya kalau punya mentor itu kayak gimana sih diskusinya pada saat kita bertemu, dan apakah gue selalu sering-sering terus ngobrol sama Vivit? Nah, kita akan buka. Ya. Nah, sekarang kita memperkenalkan dulu nih, Vivit ini siapa, ya kan? Silahkan. Vivit ini mentornya Aldio. Cukup penjelasannya kayak gitu. Oke, gua jabarin lagi. Sekarang ini bekerja sebagai apa? Terus abis Oke. itu pengalamannya, backgroundnya lah gitu. Gitu ya. Oke. Gue punya pengalaman 20 tahun bekerja. Oke, Di awal karir gue tuh gue kerja di bank asing. oke. Terus gue masuk McKinsey. Setelah itu gue join di startup OVO. Ada yang tahu OVO? Oke. Setelah itu gue di telco, dan sekarang gue menjadi COO di sebuah organisasi yang pusatnya di Belanda. Oke. Aku sudah jadi mentornya Aldio mungkin 7 tahun, 7 tahun 2014 ya. 2014. Jadi udah tau lah dia inside out. Katanya sekarang disuruh bagi-bagi tips gitu ya, Oke. tentang bagaimana menjadi mentor dan bagaimana relationship seorang mentor dan mentee itu yang sebaiknya. Oke. Nah, jadi sebenarnya gue bikin video ini tuh karena miris sama anak-anak muda zaman sekarang, menyalahkan tidak adanya mentor sama ketidaksuksesannya mereka. Nah, gue mau ajak lo di sini, Fit, biar kita kasih tahu bahwa mentoring itu bukan kayak dipikir kayak, oke, lo kesini, cuman ngikut doang kayak disuapin. Nah, sekarang kita jawab dulu nih pertanyaan pertama. What is mentor? Kalau misalnya mau menjawab pertanyaannya dengan textbook, gue bisa kasih nih textbooknya, mentor tuh apa. Oke, Mendingan dikasih contoh aja, yang praktikal lah. yang praktikal gitu ya. Kalian kalau ada yang hobi gaming nih ya, Ya. apa sih sekarang gaming yang lagi seru? Valorant, Valorant, mainnya apaan tuh? kayak Counter Strike Tembak-tembakan. lah, kayak Counter Oke, Strike. gitu ya. Nggak ada kan yang nyuruh kalian main itu gitu ya. Ya. Pasti itu pilihan kalian gitu ya, Ya. main. Tapi aku kebayang kalau kalian main Valorant itu mulai dari nol, itu pasti kayak banyak bingungnya dulu. Ya. Mungkin milih senjata yang mana, Ya. gitu. Gimana sih taktiknya supaya menang perang-perangan gitu kan. Nah, enak kan kalau misalnya kalian itu berteman sama seseorang yang udah pernah main Valorant. Oke, Lebih baik lagi kalau pernah menang main Valorant, oke. gitu kan. Kenapa? Karena dia bisa kasih tahu gitu ya, oh jebakannya di sini, oh senjata ini lebih bagus dari senjata itu kalau medan perangnya di sini. Jadi semacam shortcut, Oke. ya. Tapi bukan berarti kalau ada mentor kalian pasti menang, gitu kan? Betul. Kenapa? Kalau udah dikasih tahu senjatanya yang bagus gimana, tapi tetap aja kalian ngotot, Nggak nurut. atau kalian berhenti main, nah, tetap aja nggak menang Valorant kan. Betul. Gitu kan. Itu sih sebetulnya kalau mau dikasih contoh praktisnya. Oke. Jadi mentor itu bukan apa ya, Nabi, juru selamat. juru selamat gitu ya, pasti Oke. selamat gitu, enggak. Iya. Gitu. Nah,
Oke, berarti tadi apa itu mentor sudah terjawab dengan penjelasan sekaligus fungsi dari si mentor. Betul. Oke, nah sekarang gue pengen sedikit kasih tahu sih tentang gua menti Vivit sebagai mentor. Kita bertemu waktu gue masih galau mau ngapain ya. Betul. Gue masih galau mau ngapain. Waktu itu gue masih kuliah S2 ya. Waktu itu Aldio itu actually kerja di consulting ya. Kerja di consulting. Dan karena gue dulu bekas consulting gitu, kita nyambung gitu pertama-tama. Betul. Terus pastinya lah gue support orang kerja di consulting. Orang gue dulu juga kerja di consulting. Jadi bisa bayangkan betapa shocknya gue waktu si Aldio bilang, gue mau keluar. Terus mau jadi apa? Jadi content creator. Gue nggak pernah kebayang gitu seumur hidup gue jadi content creator. Nah Fit, itu ada yang harus diceritain. Waktu gue di consulting, gue ngobrol sama lu, ya kan? Gue ngobrol, Fit, gue agak sedikit kasih tahu curhatan gue di dalam consulting. Nah, curhatan gue waktu itu, kok kayaknya kalau di consulting ini gue cuma paperwork doang, ya kan? Kok kayak gue tuh nggak ngelakuin apa yang direkomendasiin gitu kan? Ngemeng doang. Ya, nah. Terus si Vivit nanya, lu nanya Fit sama gue, emang lu maunya jadi apa? Ingat berarti itu di pasar modern BSD, Fit. Gue bilang, gue pengen jadi konglomerasi. Gue punya bisnis yang banyak. Lu bilang, kalau kayak gitu, lu harus keluar dari consulting, start the real things. Ingat banget gue ngomong. Start doing the business. Yap. Gitu kan. Jadi kalau dia waktu itu komplainnya di consulting kayak paperwork doang, ngemeng doang, nggak melakukan sesuatu, ya sama aja dengan hidup kan gitu. Sekarang lu nggak happy dengan apa yang lo lakukan, ya jangan ngemeng doang, kerjain gitu. Nah tapi waktu dia bilang, gue mau jadi content creator, gue pusing. Karena gue juga nggak tahu jadi content creator itu seperti apa. Baru tahu belakangan ini sih. Oke. Gitu ya. Jadi bisa kebayang ya gitu. Kalau hubungan mentor dan mentee itu beneran kayak si mentornya yang kasih tahu mulu gitu, itu udah nggak berlaku waktu aku sama Aldio. Kenapa? Aku nggak bisa kasih tahu jadi content creator tuh harus seperti apa, karena pengalamanku nggak ada sama sekali. Betul. So apa yang kita lakukan waktu itu? Ya udah deh, kamu mau jadi content creator, terus gimana kita? Oke, waktu itu tuh gue jelasin lagi sedikit. Abis keluar dari consulting, kan gue buka warung ayam bakar. Oh Ya kan? Waktu ayam bakar itu lu dukung karena gue starting the real things. Ya. Abis itu gue ngobrol sama pakai Vivit. acara tutup, rugi dan segala macam. Terus gue Sampai bilang akhirnya, bagus. Jadi lo belajar. Oke. Nah, akhirnya gue bilang, ditanya lagi, yaudah lu abis ayam bakar rugi, lu mau ngapain? Gue bilang gue mau bikin konten. Nah, lu kaget di situ ya berarti ya? Iya, bukan kaget gitu. gimana, tapi karena gue mau ngomong apa ya gitu. Gue juga nggak pernah jadi content creator. Nah, akhirnya gue langsung jalan. Nah, yang mau gue tekankan di sini waktu gue ngomong jadi content creator itu, gue sebagai mentee ke mentor gue itu bukan gue minta guidance, bukan kayak gue harus apa, nggak kayak berpangku tangan kayak hopeless gitu. Ya udah saya harus apa Pak, enggak. Tapi gue ngomong gini, gue mau jadi content creator karena rencana gue seperti ini, visi gue ke depan seperti ini. Menurut logika lu gimana? Ya, jadi waktu itu yang ada tuh diskusi gitu ya. Again, karena gue bukan content creator, gue juga nggak bisa kasih apa sih kayak step by step guidance, instruksi yang detail gitu. Tapi kita berpikir gitu kan, oke, kalau mau jadi content creator, namanya bisnis apapun, content creator atau bukan, kan pasti ada segmen ya marketnya. Segmen market lu siapa ya Aldio gitu kan? Oh tipe misalnya orang-orang seperti ini, oh gitu. Kalau gitu kontennya harus seperti apa ya kalau orang-orangnya seperti itu gitu. Terus lo harus tampilnya di mana gitu. Dan hal-hal diskusi gitu. Nggak ada sama sekali kayak kasih primbon. Betul. Jadi gue nggak tahu apa-apa, cuma ngasih tahu tujuan gue mau ini. Berpangku tangan terus gimana Fit? Terus harus terjadi gitu ya? Terus gimana? Enggak. Tapi gue udah punya plan. Butuhnya gue mentor karena Vivit ini kalau menurut gue bukan mentor bisnis gue tapi mentor life mentor sama mentor finance. Nah jadi gue ngomong ke Vivit, Fit, menurut lu rencana gue secara logik masuk akal nggak? Satu. Nah even di finance pun gue ngomongnya ke Vivit tuh kayak gue ada rencana gini nih Fit, karena gini nih. Ada nggak logika gue yang salah? Gitu.
Nah kalau untuk urusan finance, karena saya bekas bankir, nah itu saya actually lebih bisa kasih guidance ya sama Aldio gitu. Aduh itu logikanya nggak seperti itu kalau andai kata perhitungan pembukuan. Jadi kamu harus melakukannya seperti ini, terus kamu harus baginya seperti ini gitu. Tapi yang saya senang dari Aldio gitu adalah tiap kali dia datang, dia itu nggak datang dengan tangan kosong. At least dengan pilihan gitu ya. Kalau emang nggak tahu gitu ya, kalau nggak tahu itu pilihan. Kira-kira begini atau begini, atau mungkin ada pendapat ketiga dari ini atau ini gitu. Terus abis ngomong itu enggak misalnya ngedonder gue WhatsApp nanya-nanya, enggak, dikerjain gitu loh, dikerjain terus balik lagi, oh nggak berhasil, ya nggak apa-apa, karena kita kan belajar dari situ ya, oh nggak berhasil ya, mungkin nyoba yang ini gitu. Relationship dengan mentor tuh menurut saya harusnya seperti itu. Salah banget kalau mentor itu jadi bos. Betul. Itu salah. Atau jadi kayak orang tua yang, nah ini makan ini, nah ini makan ini. Nah jadi kalau menurut gue kalau lu nanti udah punya mentor, yang lu harus lakukan adalah bukan berpangku tangan nanya seperti yang tadi gue bilang, tapi mentor itu adalah meluruskan logika lu berdasarkan dari pengalaman sama ilmu dia yang udah ngeduluin lu gitu. Gitu. Jadi kalau main Valorant lagi gitu, kalian datang ke mentor. Gue udah nyoba ini nih, senjata ini, strategi ini, kok masih belum berhasil ya? Menurut pendapat lo gimana gitu? Wah dulu di zaman gue melakukannya seperti ini ya, tapi itu tergantung ini dan itu. Jadi kamu juga harus cobain ini gitu kan? Betul sekali. Bisa jadi udah mainannya udah berubah nih gitu kan. Jadi sekarang mungkin udah nggak laku lagi tuh senjata ini gitu. Tapi basically dengan percakapan kalian dengan mentor, kalian tuh harus move forward gitu. Selalu move forward. Kalaupun nanti itu mentok ya belok, tapi selalu jalan gitu. Oke. Nah, tadi udah dijelasin tentang hubungan kita sebagai mentee dan mentor. Wah, bagus dinyalain. Jadi bagus kayaknya. Nah, terus sekarang pertanyaan terbesarnya, Fit. Gimana cara mencari mentor? Itu gue juga nggak punya jawaban yang cespleng ya. Gini. Kalau nyari cewek gimana caranya? Cewek mah gampang. Gini, tapi mirip-mirip lah. Kalau kalian emang pengen cari pacar, kan pasti radarnya on tuh. Ya. Cewek-cewek di sekitar gue, mungkin yang tampangnya kayak apa, atau yang pendidikannya seperti apa gitu. Nah, kalau kalian memang mencari mentor, pastikan radarnya juga on gitu. Nah, kalian kalau cewek kan mungkin kalian punya kriteria ya. Ya. Saya nyarinya yang tinggi, yang putih, yang pinter, yang ini dan gitu. Nah, mentor tuh juga kalian itu punya kriteria gitu. Saya ingin mentor yang mungkin punya pengetahuan ini, mungkin punya pengalaman ini, gitu. Mungkin yang gayanya gini. Nah, itu selalu ada di radar. Jadi pas kalian nemu orang ini, nah disitulah kalian mulai interaksi gitu kan. Belum tentu orangnya mau loh, kan cewek juga belum tentu mau langsung ditembak gitu. Tapi at least kalian again sudah mikirin gitu loh, kebutuhan mentor gue seperti apa. Bukannya duduk terus kayak harus mentornya dateng kayak restoran siap saji gitu. Nah dengan kalian aware bahwa kalian butuh mentor dan punya kriterianya, itu basically anybody you see itu tuh potential mentor, cocok apa enggak gitu dengan kriterianya. Oke. Pertama aware. Nah, tadi kan dia aja yang butuh mentor. Ya. Sekarang mentor itu akan ngelihat calon mentinya itu yang dia terima seperti apa sih gitu? Oh, well itu macam-macam ya gitu, tergantung tiap mentor. Gitu. Aku sendiri sebagai seorang mentor, kalau aku ngelihat berbagai orang, mana sih yang menarik perhatianku untuk dijadiin mentiku gitu ya. Aku tuh seneng menti-menti yang bisa diskusi. Nah, bete banget sama orang-orang yang datang tangan kosong. Itu udah pasti aku nggak akan ladenin gitu ya. Nah, dan kalau diskusi itu biasanya itu kan ada kesamaan vibes gitu ya. Ada kesamaan frekuensi gitu kan. Terus ada juga kayak semacam interest gitu ya. Kita interestnya apa. Dan ini lagi-lagi ya, aku demen banget sama orang-orang yang sudah doing the homework gitu ya. Di LinkedIn itu aku cukup banyak terima DM ya, gitu. Tapi DM itu biasanya berakhir dengan cepat gara-gara hanya cuman
Ibu bisa nggak jadi mentorku? Kenapa kamu pikir saya cocok ya jadi mentor kamu? Betul, Gitu kan? betul, Gitu. betul. Ibu, ini resumenya aku, bisa nggak ibu liatin? Terus cocoknya buat aku apa? Lah. Emangnya gue punya ini ya bola kaca gitu kan ngelihat gitu ya. Tapi ini beberapa ya contohnya ya. Ada yang waktu aku ngeluarin buku, dia actually baca bukunya. Terus nge-DM aku dengan pertanyaan gitu. Jadi dia udah baca bukunya, terus dia merasa bahwa oh ada beberapa pertanyaan yang tidak terjawab di buku ini gitu kan. Dari dia baca bukunya aku aja, itu udah tahu kita frekuensinya sama. Yes. Kalau andai kata dia sampai nanya, berarti dia udah baca bukunya ya, udah Memahami lah. memahami gitu kan. Jadi udah ada homeworknya gitu. Ini Aldio datang mau ngobrol mengenai mentorship, udah ada kan pertanyaannya ditulis nih di HP nih, Iya. gitu kan. Jadi nggak Nggak sekedar nyablak ngaplong-ngaplong, gitu. ya. Itu gitu. Jadi kalau mau apa ya connect dengan aku gitu ya, aku biasanya ngeliatin yang begitu-begitu duluan gitu. Nah, terus juga kalau aku sih ngelihatnya ya, biasanya aku itu cenderung seneng ngobrol sama orang yang kritis gitu, yang mikir gitu. Karena aku bukan tipe mentor yang babysitter. Oke. Gitu. Jadi ide lo apa, kita obrolin, kita challenge, menurut lo gimana, menurut gue gimana. Nah tapi ini aku bilang beda-beda mentornya gitu. Dan juga beda-beda mentinya ya. Ada juga menti yang mungkin demen disuapin gitu. Terus ada mentor yang demennya nyuapin ya, cocok kali ya. Gitu. Okay. Tapi not really, bukan gue deh. Dan ujungnya cocok-cocokan sih Fit ya. Lah iya kan kayak relationship gitu. Betul. Nah, terus kalau seandainya dia nggak punya mentor, ujung-ujungnya nggak punya mentor, kan banyak orang bilang kalian sukses harus punya mentor. Biasanya mentor-mentor yang minta dibayar tuh. Dan by the way, gue sama Vivit, gue nggak ada bayar sama sekali sama Vivit, tapi gue sering traktir. Nah, sering traktirnya karena Lebih dulu, sering lagi gue yang traktir. nah karena ya Vivit banyak ngasih ide dan challenge-challenge, nggak kritik-kritik waktu dulu gue mau jadi content creator. Dan akhirnya gue bisa save my time untuk tidak melakukan sebuah mistake yang nggak gue kepikiran, ya kan? Dan sekarang gue harus mentraktir. Nah, sebelum kita jawab kalau misalnya orang yang tidak punya mentor harus gimana, kalau menurut lo untuk kayak orang-orang yang buka program mentoring dibayar, apakah itu juga mentor menurut lo? Gini ya, kok gue ngerasa mentor itu kok menjadi suatu profesi berbayar gitu ya. Ya ada sih yang jadi profesi berbayar gitu ya. Tapi menurut gue satu, orang-orang di sekitar kalian tuh mungkin sudah jadi mentor tapi nggak pakai label mentor aja, ya nggak sih? Gitu. Ortu kalian kan banyak juga memberi kalian nasihat atau bimbingan, itu kan bisa dianggap mentor. Teman kalian yang mungkin udah bergerak di bidang pekerjaan itu terlebih dahulu, itu kan bisa jadi mentor ya. Jadi mentor tuh nggak harus kayak bawa stiker tulisan mentor gitu loh. Betul. Siapapun bisa jadi mentor. Yang kedua, kalau memang ada tawaran untuk ikut program mentoring yang berbayar, intinya gini, apapun yang berbayar, ini mau dokter gigi, mau mentor, mau guru, apapun, itu kalian harus ngerasa worth your money, gitu. Kan kalau kalian ke dokter gigi terus bayar terus giginya nggak sembuh kan kalian komplain ya gitu ya. Sama gitu, kalau ke mentor ya kalian cek-cek dulu lah gitu ya, kira-kira nanti dengan bayar segitu kalian dapat faedahnya enggak gitu ya. Jadi jangan main pikir gara-gara dia labelnya mentor terus pasti berhasilnya gitu, enggak juga, sama seperti semua profesi gitu ya. Nah mungkin nanti Aldi bisa kasih ini ya, caption gitu ya, di mana kalian actually ada platform di mana kalian tuh bisa bertemu atau mencari mentor. Oh, gitu. mentoring. Mentoring. Nah, gue taruh sini, editor silakan. Ya. www.mentoring gitu ya. Ya, nanti gue kasih tahu. Tolong editor dicari. Di situ itu sebetulnya platformnya tuh kayak Tinder gitu. Kayak Tinder tapi khusus untuk mentor. Khusus untuk mentor dan menti. Gitu. Okay. Jadi yang mentor mencari menti, yang menti mencari mentor. Nah, itu nanti ada pencocokan gitu kan. Kalian mau belajar apa, mentornya mau ngasih coaching apa gitu, nanti dicocokin.
Oke. Yang belum tahu menti apa? Menti itu adalah orang yang dimentorin. Betul. Mentor itu adalah ya orang yang mementorin. Jadi saya menti, ini mentor. Iya. Kurang lebihnya gitu. Nah, banyak juga Fit di luar sana yang bilang, oh mentor gue Bang Ogut, mentor gue yang Bang Ogut. Padahal gue nggak pernah bilang mentoring dia karena apa namanya orang sekarang anggapnya kalau ikut kelas atau program seseorang itu mentor saya gitu loh. Nah, gue selalu bilang enggak, mentor itu harus ada hubungan personal sama lu. Iya, gitu Gitu. kan nggak seperti kalian apa ya ngelihat Luna Maya main film terus bilang itu pacar saya gitu. Nah, Enggak. kecuali kalau bilangnya gue belajar sama Bang Ogut untuk masalah Instagram. Berarti Ya. Bang Ogut guru gue, itu oke. Ya. Nah, gitu sih. Nah, jadi jangan salah lagi tentang mentor. Dan gue sangat menyarankan untuk dapetin mentor yang nggak berbayar. Karena dari awalnya itu memang udah ada kecocokan, bukan karena money gitu loh. Iya, menurut itu gua. juga benar. Even mentor nggak berbayar pun kalian juga mesti mikir motivasi dia apa gitu. Ya, Gue ngelihat beberapa orang ya belakangan ini nih melabel dirinya menjadi mentor karena dia tuh nyari followers gitu loh. Nah, kan itu bukan motivasi yang bener ya kalau Ya. menurutku gitu. Jadi ya again sama lah seperti cari girlfriend gitu kan. Kalau kalian bener maksudnya kan mungkin untuk pasangan hidup gitu ya. Gitu. Bukan karena mau banyak-banyakan pacar terus dibangga-banggain banyak pacar gitu ya. Itu kalau gue bilang. Ya. Tapi kalau apa ya kalau aku bilang ya nggak perlu kayak mengglamorkan istilah mentor gitu. betul. Dan sekarang juga menarik nih. Gue pengen tanya nih, mungkin pada penasaran. Kenapa Vivit mau mentorin Bang Ogut? Dan kenapa Bang Ogut mau dimentorin Vivit? Nah, itu mau gue jawab dulu kali ya. Oh iya, Gua dari jawab dulu. dari Aldio dulu. Kalau gue dikejar-kejar mulu aja sih sebenarnya. Jadi yang mau gue kasih tahu, gue dimentorin Vivit itu bukan mentor bisnis secara spesifik. Kita lebih ke teman diskusi. I think Vivit itu mentor logic lah. Oh, Mentor iya, logic. Jadi buat nge-challenge logic gue. Dan seperti yang gue bilang, gue nggak kayak Fit, gue mau ini, gue harus apa, enggak. Tapi gue datang ke Vivit itu kayak gue udah punya something, gue udah punya hipotesis, dan gue udah punya rencana ke depan. Menurut lo gimana Fit? Gue selalu seperti itu. Nah, yang kenapa gue senang dimentorin sama Vivit adalah satu, Vivit gaul, ngomongin lo gue santai, ya kan, Oh, gitu, berjiwa maksudnya bebas, gaul. ya kan. Oke. Terus kedua, yang enaknya adalah logikanya Vivit itu tajam sehingga bisa menyadarkan gue sama blind spot. Jadi blind spot itu kayak ada yang gak gue kelihatan gitu loh. Nah, dan kalau misalnya teman-teman ngebayangin apakah kita chattingan setiap hari, teleponan setiap hari, nggak juga. Kadang bisa 4 bulan sekali, 6 bulan sekali, pas gue balik ke Jakarta baru kita ketemu. Seperti itu, jadi ya gitulah hubungan gue sama Vivit. Jadi bukan disuapin gitu. Ya mungkin kalau ibaratnya nyetir gitu, si Aldio tuh udah tahu mau nyetir kemana. Gue jadi spionnya Nah, gitu. Hati-hati, itu ada mobil di belakang mau nyalip gitu Ya. kan. Lihat kanan kiri men gitu, ada orang mau nyebrang gitu Ya. kan. Nah kayak gitu. Nah masalah mobilnya nyampe ke tempat tujuan apa enggak, ya dilihat aja gitu. Nggak semua sekali jalan berhasil kok. Mungkin nyasar dulu, betul. mungkin mampir di kota lain dulu Betul. gitu kan. Mungkin bannya kempes gitu. Betul. Nah, kalau Vivit kenapa nih mau mentoring gue? Sebenarnya bener ya, kalau gue pikir-pikir gitu, apa yang dibilang sama Aldio ya, gue tuh orangnya super logical gitu ya. Dan gue bisa melihat suatu kerangka logik itu dengan clear dan mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Nah, oleh karenanya gitu, kalau kayak seseorang tuh demen main teka-teki gitu ya, gitu, yang oh puzzle-nya seperti ini, terus nanti bikinnya seperti ini. Nah gue demen aja kalau ada orang datang bawa puzzle gitu kan. Nih, apa namanya, puzzle-nya seperti ini, gue nyusunnya seperti ini. Kayaknya nggak bisa, ini nanti nggak bisa ya, selesai nih. Ini mestinya diputar ke sini gitu. Jadi buat gue itu juga semacam menjadi hiburan gitu ya, menjadi kalau aku bilang tuh kayak semacam refreshment juga gitu. Untuk ikutan bermain puzzle yang disodorkan ke gue gitu. Itu intellectual challenge lah kalau gue bilang gitu. Ya itu sih yang menurutku menyenangkan tentang si Aldio. Kalau mau dibilang gue orang yang mirip sama dia, super enggak ya, Beda. super enggak gitu. Tapi mungkin itu menariknya ya gitu, karena
gue bisa ngelihat apa yang dia kerjakan dari dunia yang totally berbeda. Gitu. Dari dunia yang mungkin corporate, terstruktur, finansial gitu. Sementara Aldio tuh lebih di ranah kreatif gitu kan, yang lebih spontan gitu. Sebetulnya kalau dibilang mentor itu tukang suruh-suruh ngikutin, nggak kena sama sekali karena gue nggak bisa begitu sama Aldio. Gue nggak punya ilmunya tuh. Nah, kayak kalau mungkin yang teman-teman belum tahu, Vivit ini seorang profesional. Nah, kalau gue arahnya dari konten kreator, marketer, akhirnya ujungnya nanti jadi bikin usaha. Orang kreatif lah. Ya, nah itu totally beda. Jadi nggak melulu lu punya mentor harus di profesi yang sesuai gitu loh. Iya. Nah, oke. Nah terus kalau misalnya ada orang yang kayak gue nggak punya mentor nih, piye mas? Haruskah kamu punya mentor? Gitu. Jawabannya enggak sih. Menurut gue enggak. Gini loh, kalau aku bilang ya, kita tuh sekarang ini tuh bikin mentor itu seperti sesuatu yang glamor, Ya. gitu kan. Mungkin ini juga ada efeknya dari orang-orang yang membisniskan mentor, gitu. Tapi mentor itu kan bisa siapa saja, selama kamu dengerin ya, gitu kan. Jadi siapapun yang interest untuk membantu kamu atau memberikan guidance itu juga mentor. Mentor kita yang paling alamiah itu mungkin orang tua, Ya. gitu ya. Kalau aku lihat ya. Terus kalau dari situ mungkin kakak kelas, Ya. gitu. Jadi nggak harus labelnya mentor gitu. Emang kayak ada ini ya, sekolah jadi mentor, terus bisa pasang pangkat di sini mentor gitu. Enggak. It's okay. Dan menurut saya lebih baik nggak punya mentor daripada punya mentor yang salah. Betul. Rusak gitu kan. Betul. Dan sekarang informasi udah banyak banget di luar sana. Lu even ikut komunitas aja nggak punya mentor tapi punya teman yang satu profesi, itu bisa saling ngobrol, nggak harus gitu labelnya mentor gitu loh. Betul. Dan itu pun mentor sebetulnya, Ya. walaupun labelnya bukan mentor, tapi kan dia kasih kamu guidance, kasih kamu Betul. sharing gitu, itu mentor udah. Gitu. Betul. Nah, jadi menurut gue jangan terlalu mengkultuskan mentor lah. Yap. Lu bisa kok untuk grow sendiri, dan belum tentu kalau lu punya mentor pun seperti yang dibayangin lu. Kayak nih, gue udah kasih petanya. Enggak belum tentu. Gitu. Yang Kalau paling dibayangin kayaknya Aldio sama gue tuh kayaknya aneh jadi mentor menti ya. Iya. Kita tuh sangat berbeda gitu. Malah sering debat ya. Beberapa orang teman-teman kita kayak yang bener. Iya. Malah sering debat, misalnya Vivit ngomong gini, tapi kayaknya nggak gitu deh, Vivit. Gue punya pikiran gini, gimana menurut lo? Kan gitu. Iya, terus kalau kita nggak nemu jawabannya, akhirnya gini, dicobain aja deh, Mbak ya. Iya, cobain aja deh. Gitu. Kayak gitu. Gitu. Jadi bukan ya gue dituntun, disuapin gitu loh, tapi lebih di challenge, dituntun secara logik jadi, bukan secara profesi kayak gitu. Nah, please buat teman-teman connect sama Vivit di LinkedIn ya. Ini gue kasih Aninita Safitri, Vivit aktifnya di LinkedIn. Baca juga tulisan-tulisan Vivit, dan kalau lu suka sama video ini, please komen juga di tulisannya Vivit yang disuka, ya kan? Dan subscribe channel ini juga kalau misalnya lu suka, dan follow Instagram gua. Vivit, thank you banyak udah mampir ke YouTube gua, dan semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa ngasih manfaat buat teman-teman yang lainnya ya. Ikutin terus ya, kayaknya kita bakal ada video-video selanjutnya. Nah, kebetulan kita juga udah sempat bikin video. Videonya ada di sini tentang LinkedIn. Ya. Silakan dilihat. So, see you the next episode of Muda Cuma Sekali, karena kita nggak tambah muda. Gue nggak tambah muda. Mantap.